kita mulai awal, tapi buat kita tabarukan, ya kita ambil keberkahan. Ikutin saya aja dah, baca ini apa namanya? Ini buatan tuh. Apa namanya? Kita baca matan Jurmiyah. Ya, Jurmiyah kita baca. Ikutin saya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Al-kalamu huwal lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun jaa li ma'na fal ismu yu'rafu bil khabdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khabdi wa huruful khabdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa huruful qasami wa hiya al wawu wal ba'u wa ta'u ila akhir maqalahu mu'allif. Itu di nomor 2 apa berapa ini? Apa namanya? Spidol. Ada gak? Ada. Nah. Ada harusnya. 2 apa pertama? Nah itu. Nggak ada. Ya biarin lah. Nyata bismillah ini. Ya. Masya Allah. Tungguan. Ini kita mulai dulu. Mungkin nggak terlalu gede di sini lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang kita mau pelajari kan nahwu tuh belajar baca kitab lah gampangnya gitu. Nah ini yang namanya kitab berarti tulisan-tulisan. Tulisan kalau dalam bahasa Indonesia yang pertama paling terkecil apa? Huruf. Setelah huruf ke huruf, ya huruf digabung dengan huruf yang lain namanya kata. Kata, terus kata dengan kata namanya kalimat. Udah paling banyak kan tuh ya? Kalimat. Nah sama dalam bahasa Arab namanya al-kalam. Sama dengan kalimat. Nah berarti setiap kalimat pasti tadi karena awal huruf ditambah huruf jadi kata. Kata ditambah kata jadi kalimat kan gitu ya. Gabungan huruf dengan huruf namanya kata. Gabungan kata dengan kata namanya kalimat. Nah Al-Quran kan kalimat-kalimat itu. Kitab juga kalimat-kalimat. Nah ini Al-Kalam. Kalam tuh terdiri dari berarti kata. Yang pertama kata yang disebut dengan isim atau kata benda. Kemudian ada lagi yang disebut dengan kata kerja. Namanya fi'il. Ada juga satuan terkecilnya di sini huruf. Nah ini huruf, nanti hurufnya tersendiri. Ya kita nggak usah bahas dulu. Nah ini ada yang namanya kalimat, yang kita mau baca pasti kalimat. Kata per kata kan, terus saja. Nah berarti apa namanya yang tadi kita baca tuh di Jurmiyah tuh ada isim. Kalam itu terbagi 3, ada isim, ada fiil, ada huruf. Nah sekarang kita mulai satu-satu. Isim. Nah isim itu apa kalau diterjemahkan? Kata benda. Spidol benda kerja. Papan tulis benda. Kita kerja apa benda kita? Hah? Benda apa kerja? Benda ya? Iya kan? Kita benda. Apa lantai? Benda. Lari? Kerja. Jalan?
Makan? Bukan makan. Makan mau kerja pun beda. Kalau makan sebut kerja, rugi perusahaan tuh. Ya, tapi makan termasuk daripada kata kerja. Nah, ini kita bahas kata benda dulu. Kata benda. Jadi mesti kita tahu setiap kalimat sebelum gini. Setiap kalimat dalam bahasa Arab, baik itu di Quran maupun di kitab-kitab, mau kitab yang tipis, mau yang tebel, ya itu kalau enggak kalimat isim, kalimat itu kata bahasa Arabnya. Kalau enggak kata isim gitulah biar mempermudah kita. Kalau enggak fiil atau huruf, 3 doang. Contoh. Apa contohnya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kalau enggak isim, fiil ya huruf. Enggak kemana-mana. Kalau enggak isim, fiil, huruf. 3 doang belajarnya. Masa iya ilok kagak bisa? Ya, kalau 3 doang, ini 3 nih. 2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan lah. 6 kali bisa baca kitab udah. Kan harus begitu ya. Ya. Ini nih satu kata ya. 2, 3, 4. 4 kata ini kalau nggak isim ya fiil ya huruf. Udah nggak ada yang lain. Mau ditambahin lagi kurang puas apa? Maunya Qul a'udzu bi rabbin nas. Bener kan bisa begini nih? Qul a'udzu bi rabbin nas. Ini kalau enggak isim fiil huruf. Udah cuma gitu doang, 3 doang ya. Pokoknya intinya mindset kita sekarang mau belajar nahwu simple, cuma 3 doang yang kita kudu kenal. Kenal 3, insya Allah rapi urusan gitu. Ya, jadi intinya saya mau tulis apa aja, mau kita Quran dah. Kalau nggak fiil huruf, isim fiil huruf, isim fiil huruf. Contoh alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalika isim. Al kitabu isim. La raiba fiha la raiba fi. La huruf. Raiba fiil. Fi dengan hi, fi huruf. Hi isim dan seterusnya. Hudan lil muttaqin, hudan isim. Lil muttaqin lam li huruf. Al muttaqin isim. Udah. Enggak kemana-mana. Jelas gak sampai sini kira-kira? Ya kalau jelas berarti mantap udah. Intinya tidak keluar bahasa Arab dari 3 itu, isim, fiil, huruf. Nah, saya hapus dulu dah. Nah sekarang cara ngenalinnya. Bagaimana ngenalin isim? Lah kan kita bener-bener buta nih. Ana bilang ini isim, ini isim, ini isim, ini isim. Taunya dari mana? Kan itu ya. Taunya dari mana ini isim? Kita jangan-jangan dibohongin lagi. Ya. Nah ini saya nggak hapus lah itu. Buat kenang-kenangan. Jadi tandanya isim atau disebut alamatul isim, tanda-tanda isim. Tandanya isim. Pertama untuk mengetahui isim adalah kalau kita tahu artinya itu adalah kata benda. Jadi mau nggak mau satu tahu arti. Wah ribet banget romannya, kamus agak punya. Gimana nggak tahu arti kan gitu? Iya, tahu arti sulit nih. Kalau maunya bisa digital kan ada tuh di HP. Download kamus bahasa Arab bisa. Tapi kalau nggak ngerti nyarinya susah juga. Ya. Pertama tahu arti. Yang kedua tahu artinya nggak tahu ya udah. Ini yang mainan kedua. Tanda isim. Alamatul ism. Yang pertama tandanya al-ismu yu'rafu bil khafdi, ada huruf khafat.
Qada huruf 4. Bil khafdi itu ada tanda kasroh. Ada tanda kasroh. Kalau dia kasroh, isim. Kalau dia kasroh, isim. Paham ya? Contoh. Minal madrasati. Madrasati. Mana? Ada gak yang kasroh? Akhirnya, ngelihatnya akhir. Yang kita pelajarin ada belakang. Ada gak yang kasroh? Mana? Ini. Berarti ini isim, selesai. Tandanya kasroh. Kalau saya barisin sekarang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tadi raibun. Isim ya. Yang tadi alif lam mim. Ini alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada gak isim berarti di sini? Ada isim nggak? Ini kan disekat-sekat nih. Kalau tulisan pasti begitu kan? Ada kita aja nulis saya makan, pasti ada spasi kan? Nggak mungkin saya makan. Nah, kalau saya makan begini ada tagar di sini, iya. Itu malah lain lagi tuh baru-baru sekarang. Kan istilahnya kalau nulis pasti ada spasi. Sama ini kan ada spasi. Tuh 2, 3, 4. Nah, kira-kira ada gak? Yang isim ada gak isim? Nah ini kasroh. Ini kasroh. Berarti isim bukan? Isim. Selesai. Isim pertama ada kasroh. Terus kemudian yang kedua bil khabdi wat tanwin, ada tanwin. An, in, un. Tanwin kan an, in, un. An, in, un. Contohnya hasibun umpamanya. Hasibun. Ini tanwin. Nah, ini tanda bahwa dia adalah isim. Ada gak contohnya? Kalau di Quran, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iya karena nggak ada kayaknya situ. Wailul likulli humazatin. Humazatil kan begini, lumazah. Ya. Ada kan di itu Quran surah apa itu? Wailul likulli humazatil lumazah, al-humazah. Contoh gampang begini dah. Yang antum ingat apaan? Surah apa? Yang gampang dia ingat. Kita cari tanwinnya. Ada gak tanwin di situ? Nah, ini kan hafiz Quran semua. Qul huwallahu. Qul huwallahu. Nggak mungkin ahad. Salah orang apa? Kalau nulis di ahad. Ahad salah, nggak mungkin ahad. Kalau di Quran nggak mungkin tertulis ahad. Bacanya ahad karena di waqaf. Tapi seandainya dia nggak baca waqaf gimana? Nggak apa-apa. Cuma kan kalau lembagan tajwid masalah. Gitu. Jadi kalau nahu bicara nahu ilangin tajwid. Tajwid sama nahu kalah. Gitu. Nyerah tajwid, nggak bermain. Nggak usah pakai di apa namanya? Ada huruf yang diikhfa. Nggak usah. Baca kita mah nggak usah begitu. Kelamaan. Contoh apa? Kecuali panjang pendek mah tetap ya. Umpamanya al-fa'ilu man qoma bihi, nggak usah baca al-fa'ilu man qoma bihi, nggak usah man qoma, man qoma. Iya, man aja udah, nggak usah pakai tajwid. Nah ini kalau secara tulisan qul huwallahu ahadun. Ahadun tulisannya. Ntar dicek di Quran. Qul huwallahu ahadun. Kata jadi apa ntar dah itu belum. Qul huwallahu ahadun.
Berarti ini isim bukan? Isim. Berarti isim. Berarti jelas nih isim. Tandanya yang kedua ada tanwin. Bil khabdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lam. Nah, yang yang ketiga adalah ada alif lam, al, depannya al. Adanya di depan. Ini adanya di depan. Di depan. Kalau ini di belakang kata semua nih, ini di belakang. Ini di belakang. Yang ini di depan kata. Contohnya Al-Habibu. 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 Ada alif dan lam. Berarti Habib isim bukan? Isim. Nah sekarang ada gak yang didului alif lam? Allah. Ya. Ini berarti isim. Terus mana lagi? Alif lam. Kul nggak ada alif lam. Ini atasnya. Alham. Ini isim. Terus mana lagi? Alamin. Berarti ini isim. Selesai nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Isim semua. Ya, berarti udah nebak. Oh, alhamdulillah isim semua. Ar-Rahmanir-Rahim isim semua. Waduh, mantap udah. Iya, artinya udah engeh kalau itu adalah isim. Tahu gak artinya? Belum tentu tahu, tapi udah tahu kalau dia isim bukan fi'il. Dari mana? Dari cirinya. Ya, jadi cirinya 1, 2, 3. Hasroh, tanwin, terus alif lam. Dukhulil alif wal lam. Terus kemudian kemasukan huruf khafat. Keempat, ada huruf jar di depannya. Harfu jar. Huruf jar ini saya tulis di mana ya? Huruf jar ini di depannya ya, di depan. Nah, itu ada berapa? Ini mesti hafal nih, mau agak mau ini. Min, ila. Min, ila, an. Ala. Fi. Rubba. Terus ba, bi maksudnya nih. Bi. Kap, ka. Ka. Terus li. Nah, ini huruf apa tadi? Namanya huruf jar. Udah ini dihafalin ini. Kudu. Jangan sampai ketemu ini nggak dibaca hasroh. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Kan gitu orang baca. Dia qomat hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. 2 kali kan? Qomat. Berarti bacanya gimana? Hayya 'alas salah dong. Kalau hayya 'alas shalah. Hah? Hayya min ila an ala. Ala huruf jar. Setiap ada huruf jar pasti kata di depannya harus kasroh. Gampangnya gitu ya. Harus majrur. Cuma bahasa kita gampang kasroh dah gampangnya dulu. Harus majrur, harus kasroh gampangnya gitu. Setiap ada huruf, salah satu huruf ini nih. Nih, semua nih. Maka kata di depannya kata ini pasti kasroh. Contoh, minal madrasati, ada min. Ini kenapa jadi mina? Ya ntar itu gampang. Ya, belakangan. Intinya dia kalau udah min, mina. Kalau ketemu alif lam, minal. Nggak bisa min, habis baca gimana kalau dikasih kasroh disukunin? Kan min asalnya. Baca ada tuh. Min al madrasah kan jadi ribet. Ya, berat. Maka gampangnya langsung minal madrasah. Cukup ini doang yang dikasih fathah. Selebihnya dikasih kasroh. Gampangnya gitu dulu. Selebihnya dikasih kasroh. Ini min, ila, an. Sukun kan? Kalau an al madrasah. Bacanya apa nih? Anil. Cuma ini doang yang dikasih fathah. Ingetin aja tuh. Cuma min doang yang dikasih fathah.
Hah? Iya, pasti kan dia di depan kata. Nggak mungkin ada di belakang dia. Huruf ini nggak mungkin di belakang. Kalau umpamanya di belakang berarti itu kata itu lain sendiri. Iya, lain sendiri. Umpamanya gini. Apa namanya? Di mana tulisannya nih? Sinilah. Zahaba. Zahaba Zaidun ilal masjidi. Ilal mas ila nih ya. Kan ada ila nih. Zahaba Zaidun ilal mas. Kenapa masjidi masjidu? Mas. Kenapa? Ada huruf jar, ada harfu jar. Tuh. Ini ke sono nggak ngaruh. Ini nggak ngaruh. Dia ngaruhnya dari sini. Jadi kan bahasa Arab tuh dari kanan. Berarti kata yang berikutnya pengaruh dari sebelumnya, gitu. Kata yang berikutnya dibaca fathah kasroh domah itu pengaruh sebelumnya. Itu ini apa namanya konsep dasar dulu gitu. Jadi pengaruh dari sebelumnya. Makanya kalau begini, hayya, hayya ini isim fiil namanya. Udah entar aja, udah nemu. Alas sholah apa ini bacanya? Alas sholah tu tak tu, ti kenapa? Ada harfu jar, ada huruf jar, maka dibaca ti. Maka salah kalau orang qomat, hayya 'alas sholatu hayya 'alal falah, salah. Hayya 'alas sholati hayya 'alal falah gitu. Kalau azan 2 kali hayya 'alas sholah. Tapi kalau dia qomat kelihatan banget itu. Hayya 'alas sholatu hayya 'alal falah, ya salah. Hayya 'alas sholati, kan begitu. Ada contoh lagi. Mana nih contoh mulu? Muat kagak nih? Apa di foto dulu nih? Ini huruf jar ya. Jadi huruf jar tadi contohnya ke situ tuh. Hah? Yang minal itu. Minal. Itu jelasin lagi. Itu setiap min jar tetap al harus minal gitu. Iya, begitu. Gampangnya gitu bacanya. Setiap min kalau ada gini, ini kan min. Ketemunya alif lam, ya katanya alif lam nih. Maka bacanya minal. Iya, gitu. Enggak jadi minil enggak. Gitu. Hurufnya kan min ya. Betul. Begitu ketemunya alif lam, biar bisa dibaca minal, gitu. Kalau enggak ketemu apa? Kalau umpamanya enggak pakai al, min, made, roh, ini min, ya, min, apa min apa? Bacanya nih, made, roh, sa, tatitu, ti. Karena nggak ada alif lam maka kasih tanwin. Kalau nggak ada alif lam dikasih, jadi alif lam dengan tanwin musuhan. Kalau ada alif lam kagak nerima tanwin. Kalau nggak ada alif lam baru dia nongol tanwin, gitu. Jadi nggak ada satu kata pun di Quran yang ada alif lam tapi dikasih tanwin, nggak ada. Karena tanwin dengan alif lam musuhan seumur hidup. Ya, ente jangan kayak alif lam sama tanwin. Min pasti itu. Jadi kalau nggak ada alif lam pasti apa namanya, kalau ada alif lam nggak bisa tanwin, gitu. Sama pokoknya tanwin nggak mau ada alif lam. Pokoknya musuhan aja intinya. Hayya 'alas sholati nggak mungkin hayya 'alas sholatin. Gitu. Kenapa ada alif lam? Contoh mana contoh sini? Sini nih ya. Saya buat sini. As-sholatu. Baca nih, kayaknya bisa ini. Apa bacanya? Dua itu bisa udah bisa baca kita kalau gitu. Itu gundul bisa dibaca. Iya kan? As-sholatu. Kenapa tuh? Ntar aja dah. Terus khairun minan naumi. Ya kan min jadi ya kata ya. Minan naumi.
ada alif lam makanya nggak jadi tanwin. Tapi ini ada alif lam nggak? Makanya tanwin. Ini domah ada alif lam. Coba nggak ada alif lam, sholatun. Sholatun bisalamil mubin. Gitu kan ya? Wassalatu wassalamu. Nah, kirain wassalatu wassalamu nggak pakai wassalatun. Kan gitu kan? Wassalatu wassalamu. Nggak wassalatun wassalamun, nggak. Kenapa ada alif lam? Paham nggak sampai sini? Insyaallah. Salatu khairun. Enggak. Ini baru 4 ini. Ada lagi sebenarnya. Iya. Ya benar. Ngaji nawawi enggah dulu. Pertama ada tandanya kasroh. Yang kedua tanwin. Ketiga alif lam. Keempat ada huruf jar. Nah itu min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Jadi yang bermusuhan tanwin bermusuhan dengan alif lam, Ustaz. Jadi nggak mau ada apa, kalau ada alif lam tanwin minggir. Gitu. Kalau ada tanwin alif lam juga nggak mau masuk. So, kayak apa? Li aliyin gitu kan. Kena depannya. Nah, inna fil jannati, enggak fil jannatin. Inna fil jannati syah apa? Ya, nahron. Min labanin berarti. Min laban li aliyin. Kenapa enggak ada alif lam? Li aliyin. Wa Husainin wa Hasanin gitu harusnya. Ya, cuman enggak dibaca ini ya. Wa Hasan. Ya, satu lagi nih belum. Yang kelima, ciri yang kelima yang jarang orang sebut. Saya tulis sono aja deh ya. Bawa sini nggak apa-apa kan? Ini ciri yang kelima nih, sini nih. Di depannya ada ma, mi, mu. Plus 2 huruf, 3 huruf. Plus 3 huruf. Ada ma, mi, mu ditambah 3 huruf. Kalau ada ma, mi, mu depannya plus sama 3 huruf, berarti itu isim. Contoh, toro. Kan ente kagak tahu ini bacanya gimana. Ini botak nih. Iya kan ya? Iya. Tapi ini isim apa fi'il? Isim. Kenapa? Ada ma. Karena ini pasti dibacanya kalau enggak ma, mi, mu. Baca apa lagi? Nggak mungkin kan? Ma, mi, mu. Terus 3 huruf. Tuh 2, 3. Bahkan lebih nih. Ya, pokoknya 3 huruf atau lebih. Kalau 2 huruf nggak jadi. Malah umpamanya mim, lam, alif. Enggak. Berarti bukan isim itu. Ini mi atau ma atau mu. 1, 2, 3. Lebih dari 3 bahkan. 4. Berarti ini isim. Ini bacanya apa? Toratun. Pokoknya kalau udah ini abis ini rata-rata sukun. Abis mamimu rata-rata sukun. Contohnya kemana nih? Jauh banget. Sini nih ya, segini nih. Contoh. Apa bacanya? Hah? Ma kan? Isim bukan berarti dia? Isim. Tuh 2, 3. Terus habis itu gimana bacanya? Sukun kan? Habis mamimu langsung kasih sukun. Masjidun. Contoh lagi nih, bacanya apa kira-kira? Ini lebih banyak kan dikit. Coba baca. Mim, fa, ta, ta, hata. Hah? Move. Ta,
muftatahatun. Kagak bisa. Emang kenapa dibaca muftatahatun? Wazan apa? Kagak ngeh, tapi zauknya ada. Orang kalau sering baca Quran, kita kalau sering baca Quran, baca qasidah, baca maulid, insya Allah ntar terbiasa kita ada zauk. Kita nggak tahu, tapi kagak mungkin enak kalau dibaca muftatihatun. Rasanya tuh nggak enak. Itu namanya zauk. Jadi baca kitab juga nanti bukan cuma nahu sorob doang, ada zauk, ada rasa feeling yang kuat kayak kagak resep ini begini. Karena ya umpamanya bisa jadi seujuk-ujuk gue baca di Quran gak ketemu kalimat modelnya begini, muftitihi umpamanya gitu, atau misjidi, ya. Tapi ini kan ini zauk ini, masjidun otomatis rasa itu, gitu. Itu nggak bisa dibuang, ya zauk. Ya sekalipun nanti tetap harus ada kaidah. Tapi paling tidak itu tetap bermain yang namanya zauk, rasa gitu. Jadi apa bahasa gitu, feeling lah gitu. Ya, Mamimu itu kan ada isim tadi. Terus yang tulisan 3 huruf itu ya ditambah 3 huruf. Nah, lafalnya hurufnya nih 1, 2, 3. Nah, 3 huruf atau lebih, 1, 2, 3. Ini 4 kan. Asal jangan 2. Pokoknya 3 huruf atau lebih. Kayak ini kan 3 huruf nih. Itu 2, 3. Berarti otomatis tanpa kita melihat ada tanwin, otomatis isim nih. Dan Ustaz, maaf, dan selalu di belakang mamimu itu pasti sukun ya? Ya, Yaitu begitu. Mistorotun, masjidun, muftatahatun, Ya, begitu. pasti sukun. Benar. Itu Sukun. udah Itu rumusan. Karena itu isimnya nggak jauh. Pasti isim alat, isim makan, isim zaman namanya. Ntar fa'ala yaf'ulu fa'alan wa maf'alan wa huwa fa'ilun idza ka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun ntar ketemunya. Contoh ini lagi nih biar ngilangin penasaran. Apa bacanya? Lihat tahu dari mana? Wajahnya kemana? Iya wajahnya kemana? Kan udah ketemu aja tuh. Miftah. Lah iya, tapi kan paling nggak itu bermain. Tadi itu bisa muftatahatun. Miftahun. Ya dari sini sukun nggak? Sukun. Gitu. Miftahun. setelah mim sukun ini maksudnya saya catat. Setelah mim pasti sukun. Ya, pokoknya gitu habis mamimu sukun. Udah itu isim. Ntar kita coba belajar ngi'rab dikit-dikit. Tapi ini dulu nih. Enggak. Iya, kebanyakan luber. Kebanyakan luber. Karena kejagoan ya. Itu apa namanya? Zahaba Zaidun ilal masjidi. Zahaba isim bukan? Itu nih maaf nih yang ini. Zahaba Zaidun ilal masjidi. Zahaba isim bukan? Bukan. Kenapa? Nggak ada ciri-ciri dari yang 5, ya kan? Padahal artinya juga kita nggak tahu. Zaidun isim. Kenapa? Tanwin, aninun. Ilal masjidi. Isim. Ilanya? Harfun jar. Harfu jar. Al masjidnya isim. Kenapa? Ada beberapa ciri. Ada 3 ciri. Pertama ada ilah di depannya, huruf jar. Kedua ada alif lamnya. Ketiga ada kasrohnya. Makin kuat lagi. Kalau kita sebutin salah satunya juga jadi udah isim gitu. Tapi itu istilahnya kalau lebih pasti nguatin 3 soalnya. Kayaknya pengen terus nih kayaknya nih. Mau langsung lanjut ini sampai tung. Lagi dimasukin dulu. Iya. Lagi dimasukin pelan-pelan. Lagi. Biar masuk dulu. Qul huwallahu ahad. Qul isim bukan? Qul huwallahu ahad. Qul isim bukan?
Bukan, nggak ada tanda kan? Huwa bukan. Sebenarnya isim. Nanti dia nggak pakai ciri, tapi namanya isim mabni. Yang kita mau nggak mau ngehin. Apal banget nggak apa-apa nggak, tapi paling nggak ngeh. Jadi ada huwa, hiya, huma, hum. Nah itu diingat, oh kayak gitu udah pasti isim, namanya isim domir. Dia sebab nggak bakal berubah, nggak bisa jadi huwun. Gitu. Domir. Isim domir, kata ganti. Enggak, domirnya aja. Domir itu apa? Iya, kata ganti. Umpamanya Zaid makan nasi, diganti dia makan nasi, gitu. Iya, dia, gitu. Domir itu kata ganti. Domir itu nggak namanya. Iya, Tapi domir, domir kata ganti. tapi domirnya jelas. Domir. Habis ini dalemin habis ini fiil dulu, ntar dalemin isim, baru kita masuk. Kalau udah tahu isim, fiil sama huruf udah, baru kita masuk ntar ke ini. Ya pengennya sih 7 kali pertemuan udah ngeh udah, wah ini isim fiil ini bacanya pasti kasroh ini gitu. Pengennya begitu. Kan masing-masing ini kayaknya sih pengen terus ini kayaknya. terusin mana? Kurangnya kurang. Kalau bismillahirrahmanirrahim gimana tuh? Bismi kan itu ba sama ismi itu. Bismi berarti banyak apa itu? Huruf apa? Bi. Jar. Bismi berarti bahkan huruf jar. Isminya berarti apa? Isim bukan? Isim. Ada bi-nya. Terus Allah isim. Ar-Rahman kan alif lam kan isim. Ar-Rahim isim. Berarti nggak ada fiil itu, isim semua. Ya enggak udah udah enggak ya. Bismillah, pelan-pelan, jangan ngebut-ngebut. 1, 2, 3. Iya, mudah-mudahan 5 kali dah. 5 kali. Kita nih 1, 2, 3, 4. 5 dah kita belajar itu. Baca kitab. Ya, yang jadi nanti sifatnya enggak kita, ya kitab dari kitab ini cuma diketik ulang. Biar dikasih jarak renggang. Jadi buat oret-oretan kita tuh. Ini bacanya kenapa begini, ini begini. Jadi baca tuh bebas sebenarnya baca kitab. Kan gundul, terserah ente mau baca apa. Yang penting punya argumen gitu. Itu nah sebetulnya gitu. Faslun fil wudu'i umpamanya gitu. Faslun, ente boleh baca faslin. Enggak apa-apa. Enggak ada yang ngomelin. Tapi artinya sama aja Ustaz. Sama, tetapi dia harus punya argumen dulu. Jadi faslun, kalau faslun lebih tepat, kenapa? Karena nanti diartiin bermula, ini satu pasal. Jadi artinya permulaan dia kan, ini pasal. Atau ini suatu pasal, selesai. Tapi kalau dibaca faslin, berarti ada yang dibuang. Umpamanya, qara'a bi faslin. Atau akra'u bi faslin, aku membaca dengan fasal, gitu. Jadi boleh sebetulnya. Jadi macam-macam baca baca kitab tuh, cuma diambil yang paling dekat. Jadi diambil tuh yang paling dekat. An-nahwu wasi', entar ada itu puyang duluan. Ya, apalagi ada mubtada mahdzub, khobarin lah puyang lagi tadi. Ini yang dimasukin susah banget ya. Suruh masuk dulu. Ya. Jadi ini si yang ringkas dulu, terbaru. Kalau udah ini dalemin nggak apa-apa. Baca mukhtasar, nggak puas kaprawi, nggak puas alfiyahan, nggak puas lagi, saya ada lagi ntar qawaidul asasiyah.
nggak puas lagi durusulugo, apa, nggak puas lagi ada mugni labib. Luas namanya bahasa kita aja luas, bahasa kita aja nggak nguasain bahasa kita. Mana cukup lanjut. Cukup dah ya. Iya. Baru di ini. Awalan Pak. Iya. Awalan dulu. Segini dulu ya. Iya. Banyak Masukin di yang ada besok makin berkurang yang datang. Di pertama tahu arti, kalau artinya kata benda pasti isim. Kedua, tahu tanda-tanda. Nah, tandanya isim. Yang pertama ada kasroh. Kalau kalimat tersebut kasroh, belakangnya berarti dia isim. Atau belakangnya tanwin, berarti dia isim. Atau yang ketiga, kalau di depannya ada alif lam, berarti dia isim. Atau yang keempat, kalau dia didahului dengan huruf jar. As-salatu khairun minan naumi, mina huruf jar nih min. Maka an-naum berarti isim gitu. Yang kelima, kalau didahului ma mi mu, ya satu kata didahului oleh ma mi mu, tapi kata itu syaratnya 3 huruf atau lebih. 3 huruf atau lebih. Kalau 2 enggak. Gitu. Kalau 2 enggak, karena ada kemungkinan fiil. Nah, contohnya mistorotun, masjidun, muftatahatun, miftahun. Dan yang jadi patokan awal adalah ketika depannya ada mamimu, terus kemudian setelah mamimu itu ada 3 huruf atau lebih, maka huruf pertama setelah ma atau mi atau mu pasti sukun. Mistorotun, masjidun, muftatahatun, miftahun, gitu. Ada yang bingung nggak? Belum kelihatan insyaallah. Ya, insyaallah ini dah. Insyaallah bisa ya. Paham? Udah. Ya, kita cukup dulu dah. Berdoa ya enggak? Ntar mau habis ini mau diskusi nahu nggak apa-apa ya. Kan kayaknya mau langsung pada buka kitab. Lalu Pak Haji bawa kitab. Bawa kita itu lagi apa enggak? Cukup, ya udah, ya boleh. Nanti santai gini. Itu kalau kita itu jurumnya ini apa aja? Kita awal pakai jurumnya, tapi ini jadi kita sekedar baca doang tabarukan jurumnya. Tapi kita pakai metode ini dulu, mau ambil cepat dulu. Ntar habis itu kalau udah paham, udah engeh nerka baca kitab, baru kita mulai dikit-dikit jurmiyah ke muktasor atau langsung muktasornya, biar kita itu sebagai pendalaman gitu. Jadi ini yang penting kita engeh dulu dah, engeh dulu. Jadi begitu ngeliat kitab nggak kaget banget gitu. Wah ini pasti bacanya ini nih, ini kesini, ini gini gitu. Sekalipun ntar kan ada yang muskil, ya apalagi kalau umpamanya ya namanya bahasa kan gitu. Itu entar dah kayak menyanawa itu soma godin an adai fardi syahri Ramadana apa Ramadoni ya, kita pakainya Ramadoni gitu karena dia asalnya isim ghair munsharif, tapi karena idofah lepas dia, maka Ramadoni harus bacanya. Jadi contohnya kalimat ahmada, ahmada itu ahmada, tapi kalau begitu dia jadi idofah, umpamanya marortu bi ahmadikum, enggak bi ahmadakum. Jadi padahal dia ahmada kemana aja harusnya, tapi karena ada idofah maka harus ahmadikum gitu, nggak boleh ahmadakum. Sama Ramadana hadihi, nggak boleh, harusnya Ramadoni hadihi gitu. Secara ini
kalau karena diidopahkan secara bahasa. Jadi kita makanya Ramadhani. Ya untuk pakai Ramadhani nggak apa-apa dah. Di masjid mah Ramadhana apa? Di musola ya. Ya, kita bacanya Ramadhani lebih tepat. Gitu. Kalau mau nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana lillahi ta'ala. Gitu. Nggak pakai hadis sanati lagi. Kalau Ramadan kan Ramadan ada nggak? Ya nyari aman. Nyari aman namanya. Ya kan Ramadan disukunin kan nyari aman itu. Gitu. Kayak kita hayal sholat nyari aman. Coba ditanya tati itu apaan gitu. Ya jadi nyari aman. Ada juga orang baca kitab nyari aman. Disukunin. Tapi nggak masalah. Asal dia tahu, sebab ketika dia belakangan nggak dibaca, dia nggak tahu kedudukannya satu kalimat, artinya bisa ngaco entah. Ya kayak umumnya ya sebenarnya kalau ini boleh dua-duanya, tapi sebagian kalau secara kaidah gini apa namanya innama yakhshallah min ibadihil ulama gitu. Nah ini ulama'u kan yakhshallaha yakhshallahu gitu. Nah, itu terbalik-balik pengertiannya bisa beda gitu. Atau kalau maunya itu kalimatnya gitu innama yakhshallaha, sesungguhnya yang takut kepada Allah al ulama'u adalah ulama. Innama yakhshallahu, sesungguhnya Allah takut al ulama'a kepada ulama. Lain kan ya? Mananya lain? Gitu. Ya ini bukan lagi bicara Quran, ini bukan. Contoh kalimat. Gitu umpamanya. Jadi dibalik maf'ul sama fa'ilnya. Gitu. Jadi terkadang begitu. Bisa keluar dari arti, dari makna. Iya, ada orang baca Zaynun, dia dibaca Zainun. Allah. Jadi dia baca Zainullahi samawati wal ardi bil kawakib. Dibacanya begitu. Bil kawakib. Kalau dibaca Zainullahi samawati harusnya wal ardo, ya, cuma dibaca wal ardi. Zainullahi dibacanya. Berarti Allah perhiasan. Gitu. Zainullah perhiasan Allah. Gitu. Zainullah perhiasan Allah, langit dan bumi dengan bintang-bintang. Tapi kalau dia baca zayyanallahu, bukan zainullahi, zayyanallahu samawati wal arda bil kawakibi, artinya lebih jelas. Allah menghiasi langit dan bumi dengan bintang. Kalau zainullahi perhiasan Allah. Gitu, perhiasan Allah, langit bumi. Gitu. Dengan bintang. Apa maksudnya? Enggak ini. Tapi kalau Allah menghiasi langit dengan langit, zainallahu samawati bil kawakib, Allah menghiasi langit dengan kawakib, dengan bintang, selesai udah. Gitu. Itu salah baca ya mengakibatkan salah makna. Tapi ada orang juga yang bacanya salah tapi maknanya benar. Begitu dia ngertiin pas gitu. Gitu. Karena feeling dia kayaknya artinya begini nih gitu. Begitu baca salah dia gitu. Lagi yang ngerti. Iya. Ya, cukup deh ya. Sumaqala wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afina wa yukafi mazida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wal mal wa barik lana fil ilmi wal mal hatta namlikal jamal wal kamal. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.